dan mendapatkan pengetahuan seperti apa yang dia inginkan. Maka produksi konten-konten agama yang sebenarnya itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama. Ternyata 20 informasi ujaran kebencian, penistaan agama itu dilakukan di ruang publik. Tapi sebenarnya etika yang benar di ruang publik ya, ketika kita menyampaikan informasi bahwa informasi itu harus benar dan Terima kasih pemirsa Lintas Kerukunan, tetap di podcast Kerukunan ya, Lintas Agama. Saya buka di segmen kedua ini dengan sebuah pantun. Sore-sore main layang-layang, tapi mainnya jangan pakai kawat. Masih bersama dengan pemateri yang handal dari Kota Singkawang, namanya adalah Prof. Dr. Samsul Hidayat. Terima kasih masih setia bersama kami, Prof. Lanjut kepada segmen kedua ini, Prof. Ya. Bagaimana kita, terutama anak-anak muda, Gen Z atau Gen A atau semuanya itu bisa mengimplementasikan moderasi beragama berupa etika dan dalam dunia digital dan media sosial lah intinya, Prof. Moderasi beragama itu bisa kita terapkan seperti itu, Prof. Baik. Terima kasih Kiai Miskari. Dulu ruang keberagaman kita itu diarahkan ya di lembaga-lembaga keagamaan ya. Jadi orang mengkonsumsi agama itu ya di masjid, di gereja ya, di kelenteng, di wihara, di pura. Jadi disitulah pusat keagamaan masyarakat, nggak tua, nggak muda. Betul. Kita hadir di situ, ikut pengajian atau ikut kalau Kristen kebaktian ya dan seterusnya. Nah, tapi hari ini ruang keagamaan itu bergeser ya, sehingga ada kebaruan dalam bagaimana cara umat beragama itu mengkonsumsi agama. Jadi dan itu lebih virtual ya, lebih virtual, kita menyebutnya dunia maya, dunia digital, sehingga ruang-ruang itu menjadi lebih luas. Bahkan tidak ada sekat waktu lagi, sekat tempat ya. Ketika Kiai Miskari ceramah di Sungai Bangkong gitu ya, maka di waktu yang bersamaan masyarakat di Hong Kong, di Thailand itu bisa menikmati pengajiannya Kiai Miskari. Nah, ruang keagamaan baru dari tempat fisik kemudian berubah menjadi tempat maya. Hari ini kita melihat platform digital yang begitu banyak, terutama di media. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada TikTok, ada X, ada Instagram, ada CapCut gitu ya, kata anak-anak hari ini ya. Capcut ya. Capcut. Dan itu adalah ruang keagamaan baru. Kenapa? Karena ruang-ruang itu juga hadir memberikan informasi yang begitu kaya tentang agama ya, tentang ajaran-ajaran agama, baik yang disampaikan oleh Ustadz beneran gitu ya, Ustadz yang membumi gitu ya, dan Ustadz Karbitan gitu ya, dengan Ustadz yang maya. Ada Ustadz maya yang kadang-kadang bisa dibuat oleh robot gitu ya, oleh kecerdasan buatan untuk menghadirkan seorang Ustadz yang wajahnya mirip dengan Pak Kiai Miskari gitu, tapi ternyata bukan Kiai Miskari yang sebenarnya. Dan kita sudah terbiasa mengkonsumsi begitu banyak informasi-informasi keagamaan. Bahkan anak-anak muda hari ini punya kecenderungan untuk meninggalkan platform lama atau media lama ya. Jadi ruang-ruang ibadah, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat meresepsi mendapatkan informasi agama seperti rumah-rumah ibadah, sebagian sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda dalam konteks pembelajaran agama yang lebih nyaman, lebih suka untuk membuka media sosial, lalu dia
bertanya dan mendapatkan pengetahuan seperti apa yang dia inginkan. Maka ruang-ruang ini menjadi sebuah tantangan baru bagi kita dalam konteks bagaimana menginternalisasi, mendiseminasikan, mengkampanyekan moderasi beragama di ruang maya ini, di ruang digital ini. Karena kita punya tantangan yang sangat besar, karena ruang maya ini bukan hanya menghadirkan ruang keberagaman baru, tapi ruang persoalan baru, konflik baru, masalah baru dalam hal keagamaan. Yang paling umum itu adalah praktek-praktek apa ya, berita palsu, Hoax. berita palsu atau hoax. Ini yang paling banyak muncul ya di media-media dalam konteks keberagaman. Berita-berita ini sangat mudah diproduksi oleh siapapun, apakah karena kesengajaan atau tidak gitu. Sengaja itu artinya dia memang sengaja untuk menebar bisa saja ujaran kebencian atau menghasut ya para pemeluk agama, atau mungkin karena ketidaktahuan dia, atau karena kepengen viral gitu ya, padahal dia bukan ahli agama, lalu dia memproduksi konten-konten agama yang sebenarnya itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai agama. Saya kira ancaman moderasi beragama dalam dunia digital yang paling utama itu adalah bagaimana produksi-produksi berita ya, atau konten yang itu tidak sepenuhnya selaras. Yang kedua, manipulasi. Jadi ada peluang siapapun untuk melakukan manipulasi informasi. Apakah foto, kemudian video ya. Misalnya kemarin di TikTok Pak Miskari itu tiba-tiba wajahnya kok jadi makin muda gitu ya. Makin muda walaupun memang 30 muda gitu ya. Nah, bisa saja itu bentuk dari tantangan ya, bahwa foto, video, suara itu sangat mudah untuk direkayasa, dimanipulasi, sehingga kita perlu kehati-hatian tentang ancaman moderasi beragama di dunia digital ini. Nah, yang ketiga, ujaran kebencian. Dan ini banyak sekali terjadi, boleh dilacak ujaran kebencian gitu ya. Nanti akan muncul tokoh-tokoh, orang-orang yang memang sering gitu ya, menyebarkan informasi yang akhir-akhirnya apa? Ujung-ujungnya menghasut, kemudian menyerang kelompok lain, kemudian menggunakan narasi agama untuk memecah masyarakat. Saya kemarin waktu ngajar mata kuliah moderasi beragama di FEBI, IAIN Pontianak, mahasiswa saya suruh mencari di screenshot gitu di media sosial, contoh-contoh ujaran kebencian gitu ya, kemudian penghasutan yang dilakukan oleh masyarakat. Ternyata banyak sekali. Banyak sekali, bahkan mereka kewalahan untuk, saya padahal hanya nyuruh nyari satu saja gitu. Dan dari 20 mahasiswa, ternyata 20 informasi ujaran kebencian, penistaan agama itu dilakukan di ruang publik setiap hari. Setiap hari selalu ada narasi-narasi kebencian yang disampaikan oleh masyarakat. Tapi yang anehnya Pak Miskari, setelah dikritik gitu ya oleh publik, lalu dilacak oleh kepolisian, mereka buru-buru minta maaf. Buru-buru minta maaf, terus menyampaikannya kembali ke medianya gitu ya. Kok seperti semudah itu gitu. Mereka seperti tahu bahwa kalau viral dengan isu menjelekkan agama di ruang publik, paling-paling hukumannya mereka dihujat sebentar, tapi hujatan itu justru membuat mereka menjadi viral gitu ya. Kemudian dengan selembar kertas minta maaf, lalu seolah-olah selesai. Betul. Dan ternyata memang selesai. Jadi jarang sekali yang kasus-kasus penistaan agama dan segala macam itu sampai kepada pengadilan dan seterusnya. Sebagian itu selesai di tengah jalan. Nah, ini mungkin
bisa menyebabkan kenapa fenomena ujaran kebencian atau penghasutan dengan membawa nama agama itu sering sekali muncul di dunia di dunia publik kita ya, dan ini sangat sangat berbahaya sebenarnya gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang polarisasi ya, polarisasi yang ada di media. Kita bicara tentang fanatisme misalnya. Ada kelompok-kelompok yang mengklaster diri mereka sebagai kelompok tertentu, lalu mendeklir gitu ya, bahwa mereka tidak sepakat dengan ini, tidak sepakat dengan itu dan seterusnya, lalu membangun narasi pembenaran dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, lalu mengabaikan, mendiskreditkan kelompok yang lain. Itu fenomena polarisasi yang tidak bisa kita hindari hari ini. Dan ini sangat mudah kita temukan di media sosial. Belum lagi ada fenomena echo chamber. Echo chamber itu sebuah kondisi di mana orang berada dalam sebuah gema. Gema itu artinya kita masuk ke dalam sebuah dunia yang sama. Jadi kita cenderung membenarkan kelompok kita sendiri gitu. Lalu mencoba untuk mengabaikan kelompok atau eksistensi yang lain. Apa yang kita konsumsi secara eko itu hanya itu saja yang kita terima, yang kita resepsi. Kemudian kita larut dalam dunia itu, dalam kelompok kita sendiri, tapi kita mengabaikan eksistensi kelompok yang lain. Dan itu sangat mudah kita temukan. Jangankan yang antara agama A dengan agama B ya, yang internal agama saja kita mudah sekali menemukan echo chamber ini, di mana satu orang atau sekelompok orang mengkooptasi atau mengklasterisasi, mengelompokkan diri mereka dengan kelompok tertentu, paham tertentu gitu ya. Lalu mencoba untuk menilai orang lain, mendiskreditkan orang lain sebagai kelompok yang tidak sesuai dengan misalnya ajaran Islam, ajaran Kristen dan seterusnya, yang itu sangat sangat berpeluang untuk menimbulkan konflik ya. Oke. Saya potong sebentar nih Prof. Dan ini yang sangat menarik tadi adalah ketika orang pengen viral, ingin terkenal, kemudian dia melakukan sesuatu yang aneh di luar nalar, walaupun itu bertentangan dengan agama atau bahkan agama orang lain, dijelekkan itu ya. Yang terpenting viral. Kemudian dia nanti minta maaf. Yang terpenting materai 10.000 selesai seperti itu. Ini kan fenomena seperti ini nanti kalau tidak dimaafkan, biasanya ini kan agamanya agama cinta kasih, ini agama yang rahmah gitu ya. Kalau tidak dimaafkan nanti ujung-ujungnya agamanya itu yang jadi permasalahan itu. Kok agama Islam ini kan, misalnya kalau agama Islam itu kan rahmah. Terus kalau agama yang lain misalnya penuh kasih. Kalau kami tidak dimaafkan berarti yang salah Anda yang beragama. Itu gimana menyikapinya seperti itu, Prof? Karena kadang-kadang dibawa ke situ gitu, Prof. Ya, makanya hukum TTE kita ya, undang-undang ITE kita ya, ITE kita memang harus kuat ya, karena dan harus konsisten. Artinya begitu kita melihat ada indikasi penistaan, ujaran kebencian, dan hal-hal yang bisa merusak kerukunan, maka negara itu sebenarnya harus hadir. Betul. Negara harus hadir untuk melindungi, untuk memproteksi ya masyarakat, lembaga keagamaan, agar potensi-potensi tadi itu tidak menjadi budaya gitu. Betul. Karena khawatirnya kalau dibiarkan muncul lagi orang-orang yang lain ya, yang dengan mudah untuk melakukan ujaran kebencian atau penistaan di era publik, di area publik ya. Kita beri contoh misalnya anak muda yang kemarin orang Pontianak itu, yang agak dia nggak usah disebut nama, nanti tambah terkenal. Dia melakukan mungkin semacam penghasutan mungkin ya. Lebih cocoknya ke sana ya.
kemudian ada ustadz atau siapa yang ada mama-mamanya itu gitu ya. Ya begitulah itu. Ya, itu Bisa menahan malaikat. bisa menahan malaikat dan seterusnya. Saya kira itu dalam batas tertentu itu udah masuk penistaan ya. Iya, Masuk penistaan. Tapi itulah kenapa gitu ya? Kenapa hari ini saja masih memproduksi ya, konten-konten yang sebenarnya bisa menyesatkan eh, keyakinan dan umat. sebenarnya yang bisa, mohon maaf saya potong Prof, dan yang bisa untuk mensterilkan itu semua atau ya menindak tegas itu adalah sebenarnya pemerintah, betul begitu Prof ya? Ya. Bukan agama-agama tertentu, karena kalau nanti dibawa ke agama tertentu maka agamanya yang akan diserang. Karena kita berada di Indonesia itu didirikan bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ras, suku, atau kelompok-kelompok tertentu, tapi dari kemajemukan itu, maka yang membawahi agama tadi itu, kemudian suku-suku, budaya, dan yang lainnya itu adalah pemerintah. Dan memang seharusnya adalah pemerintah yang lebih tepat untuk mengatur itu, Prof ya. Ya. Apalagi di undang-undang sudah dijelaskan seperti itu ya. Kemudian Prof, di dunia maya ini banyak sekali teman-teman kita, terutama yang Gen Z itu minim sekali tentang literasi beragama ini Prof. Bahkan bukan hanya Gen Z-nya saja, tadi dijelaskan oleh Prof, bahkan orang yang pinter agama, hafal kitab sucinya sekalipun, tapi karena wawasan keagamaan, terutama agama orang, misalnya tentang agama orang lain tidak paham, atau pemahaman agamanya yang memang kurang mendalam, sehingga bisa saja, dan banyak kita lihat, ustadz-ustadz justru bukan menyebarkan kasih sayang, tetapi menyebarkan permusuhan. Ini bagaimana cara kita menghadapi yang seperti ini kasus ini? Ya, literasi digital itu memang harus berbasis cinta ya. Artinya ketika kita ingin menyebarkan informasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka nilai-nilai kasih sayang itu harus bisa menjadi pondasi kita. Makanya perlu ada prinsip literasi digital berbasis cinta. Jadi ketika kita ingin men-share ya, apapun lah yang terkait dengan informasi ataupun bahkan mungkin tentang diri kita sendiri gitu ya. Ada beberapa prinsip yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah apakah informasi yang kita sebar ini benar? Karena seringkali lemahnya edukasi, pengetahuan bahkan ya, sering membuat kita merasa bahwa yang kita terima itu benar informasinya, padahal sumbernya belum jelas dan segala macam, lalu kita share balik ke masyarakat. Betul. Sehingga kebenaran informasi ini menjadi taruhan loh. Jadi kalau kita salah dalam menyebarkan informasi yang kita kira itu benar tapi ternyata itu mengandung hoax, misalnya kepalsuan, maka prinsip ini sudah kita langgar. Jadi bagaimana kita akan menebarkan kasih sayang kalau kebenaran berita saja kita nggak tahu bahwa berita itu benar apa enggak. Nah yang kedua, informasi yang kita sebar itu harus bermanfaat, harus mendatangkan manfaat, bukan hanya sekedar untuk main-main lah ya, kan kebanyakan untuk main-main. Tapi sebenarnya etika yang benar di ruang publik ya, ketika kita menyampaikan informasi bahwa informasi itu harus benar dan bermanfaat, memberikan manfaat. Bila perlu menenangkan, mendamaikan. Nah itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip menyampaikan informasi di ruang publik. Kenapa? Karena sedikit saja, apalagi kita punya background kayak Pak Kiai ini tokoh gitu ya, salah kata sedikit saja dalam menyampaikan informasi, dampaknya bukan hanya ke Kiai tapi ke masyarakat, yang ribuan masyarakat yang hormat dan takzim dengan Kiai ini, sebagai pengikut Kiai ini juga akan menaruh kekecewaan, bahkan mungkin terbawa arus juga dari info-info yang keliru itu. Nah, jadi inilah pentingnya etika ya, etika publik, terutama dalam menyampaikan
literasi-literasi Oke, siap. keagamaan. Intinya itu adalah saring sebelum sharing ya. Ya, Disaring dulu, dilihat dulu kebetulannya, tanya kepada ahlinya ya. Jangan kemudian disebarkan kalau itu belum jelas. Apalagi cuman ngambil dari media sosial atau ada tandanya kalau di grup-grup WA biasanya sering sudah berkali-kali di share ternyata belum benar, maka di situ kita juga kalau misalnya berita yang di-share itu tidak benar, maka kita sebenarnya juga menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Dan itu berbahaya bagi kita ya, bagi kita dan bagi orang lain. Tetap di podcast Kerukunan Lintas Agama bersama FKUB Kalbar. Sebentar lagi kita akan kembali. Terima kasih.